Halo guys, welcome to Subscreen. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Along with the God. Film yang bergenre drama action ini dirilis pada tahun 2018 lalu. Sedikit spoiler aja nih guys, film ini menceritakan kisah seorang pemadam kebakaran yang telah mati dan dihakimi di akhirat. Agar pemadam kebakaran itu bisa bereinkarnasi lagi, ia harus bisa melewati persidangan yang ada di akhirat. Namun terdapat beberapa masalah ketika proses persidangannya berlangsung. Oke, daripada memperpanjang spoiler, langsung saja kita mulai filmnya. Film dimulai dengan scene seorang pemadam yang sedang menyelamatkan korban kebakaran. Namun ketika proses penyelamatan, sang pemadam ini malah terjatuh dari gedung tersebut dan menyelamatkan seorang gadis kecil. Pemadam yang bernama Kim Tae-ho tak sadar kalau ia telah wafat, sehingga ia bertemu dengan dua orang wali alam akhirat. Yang laki-laki bernama Haewon dan perempuan bernama Dok Chun. Akhirnya Kim sadar ia telah mati dan saat itu ia teringat dengan ibunya. Lalu tiba-tiba ia melayang dan tertarik ke dunia akhirat. Di gerbang akhirat, Haewon memperkenalkan pemimpin dari wali akhirat yang bernama Gang Rim. Akan tetapi, Kim tidak peduli dengan hal itu. Ketika proses masuk ke jembatan akhirat, akhirnya terkonfirmasi Kim adalah arwah mulia. Di persidangan pertama, Kim yaitu persidangan untuk kasus pembunuhan. Kim heran padahal ia tidak pernah membunuh semasa hidupnya. Namun dijelaskan, Dok Chun yang memiliki kemampuan untuk melihat dosa apa yang pernah dilakukan Kim di masa hidupnya, ternyata Kim pernah secara tidak langsung membunuh rekan kerjanya. Persidangan pun dimulai. Kim berdiri di tengah-tengah lahar api yang membara sambil jaksa membacakan kasus pembunuhan yang dilakukannya. Lalu wali akhirat yang bertindak sebagai pengacara pembela Kim meminta Kim untuk mengingat pesan dari rekan kerjanya. Ternyata rekan kerja Kim meminta Kim untuk menyelamatkan korban kebakaran terlebih dahulu daripada menyelamatkan dirinya. Dan ketika itu, Kim juga berusaha untuk menyelamatkan rekannya. Tapi hal itu terlambat. Oleh karena itu, Kim dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. Lalu Kim dan wali akhiratnya pergi menuju persidangan berikutnya. Diketahui di sana, alasan wali akhirat membantu Kim ialah agar mereka bisa bereinkarnasi. Yang mana apabila wali akhirat berhasil membantu reinkarnasi 49 arwah mulia, maka mereka juga bisa bereinkarnasi. Saat persidangan kemalasan, Kim tidak memiliki dosa malas sedikit pun. Karena semasa hidupnya ia begitu rajin. Karena hal itu, hakim pun merasa tersentuh dengan perjalanan hidup Kim. Namun saat hakim bertanya alasan Kim melakukan semua itu, dengan polosnya Kim menjawab karena untuk mendapatkan uang. Seketika raut wajah hakim berubah dan memutuskan untuk menghukum Kim. Wali akhirat yang melihat itu mencoba untuk membela Kim dan menjelaskan alasannya. Ternyata Kim semasa hidup bekerja tanpa henti dan berganti-ganti profesi untuk mendapatkan uang. Hal itu ia lakukan ialah untuk menafkahi ibu dan adiknya. Kim adalah tulang punggung dari keluarganya yang miskin. Bahkan hari libur pun Kim tetap bekerja. Mendengar hal itu, hakim pun memutuskan Kim tidak bersalah dan bebas dari hukumannya. Ketika menuju persidangan berikutnya, rombongan Kim dan wali akhiratnya diserang oleh makhluk akhirat. Garim yang sadar akan sesuatu mengatakan bahwa hal ini terjadi karena ada anggota keluarga Kim yang telah mati dan menjadi arwah pendendam. Kim terkejut dengan hal itu. Garim mencoba untuk mengecek ke dunia manusia dan ternyata adiknya Kim telah menjadi arwah pendendam. Karena semasa hidupnya ia telah ditinggal oleh Kim dan hanya hidup berdua ibunya saja. Persidangan dosa kebohongan untuk Kim pun dimulai. Diketahui Kim telah melakukan kebohongan dengan mengirimkan surat palsu kepada anak-anak rekan kerjanya yang telah wafat dalam bertugas. Hal itu termasuk dosa besar karena telah memberi harapan palsu bagi orang lain. Namun sekali lagi wali akhirat mencoba untuk membela Kim dan mengatakan alasan Kim ialah tujuan mulia. Karena hal itu bisa menjadi penyambung semangat bagi orang-orang yang telah ia kirimi surat, termasuk surat kepada ibunya. Selama 15 tahun jauh dari ibunya, Kim selalu mengirimkan surat kebohongan untuk memberi ibunya semangat ketika menghadapi penyakitnya, sehingga ibunya memiliki semangat juang untuk sembuh. Begitu juga dengan anak-anak yang juga bersyukur telah diberikan surat oleh Kim. Mereka sadar Kim berbohong dan mencoba untuk memaklumi niat baik Kim. Lalu Kim menuju persidangan berikutnya. Diketahui adiknya Kim mati terbunuh karena ketidaksengajaan juniornya yang bernama Dong Yun. Adik Kim yang bernama Su Hong sadar itu adalah ketidaksengajaan dan meminta Dong Yun menginfokan kepada temannya, sehingga kejadian itu bisa ditutupi. Lalu Park yang melihat
keadaan temannya Su-hong langsung menguburnya ke suatu tempat dan minta Dong-yun merahasiakan hal itu. Di lain sisi, Kim berhasil melewati persidangan ketidakadilan dan persidangan pengkhianatan. Karena semasa hidupnya, Kim tidak pernah melakukan hal itu secara langsung maupun tidak langsung. Di dunia manusia, arwah Su-hong mencoba untuk mengagut Dong-yun. Ia terlihat makin murka dan hendak dihentikan oleh Gang-rim. Karena tindakannya di dunia bisa memberatkan Kim di akhirat. Diketahui alasan Su-hong menjadi arwah pendendam karena Su-hong merasa telah dikhianati oleh Park dan Dong-yun, yang mana pada saat itu ia belum mati, namun Park tetap mengubur jasadnya hidup-hidup. Di lain sisi, Dong-yun yang merasa bersalah atas kematian seniornya mencoba untuk memberitahu ibunya Kim, di mana lokasi ia telah menguburkan mayat Su-hong. Keesokan harinya, Dong-yun mencoba untuk membunuh dirinya sendiri karena merasa tidak sanggup menahan beban itu sendirian. Su-hong yang melihat hal itu meminta Garim untuk menyelamatkan Dong-yun dan berjanji untuk melakukan apapun yang Garim perintahkan. Ketika Dong-yun selamat, Su-hong meminta untuk tidak perlu memikirkan dirinya lagi karena ia telah memaafkan Dong-yun. Di lain sisi, Kim sedang melakukan persidangan kekerasan. Diketahui di waktu kecil, Kim pernah memukuli adiknya hingga babak belur dan tidak pernah meminta maaf atau diberikan maaf oleh adiknya. Oleh karena itu, Kim akan dihukum. Namun ia diselamatkan oleh adiknya dan sidang pun ditunda menuju persidangan selanjutnya. Ternyata alasan Kim memukuli adiknya ialah 15 tahun yang lalu Kim ingin membunuh ibunya yang sakit-sakitan. Namun diketahui oleh adiknya. Karena hal itu, Kim jadi kesal dan menghajar adiknya. Dan keesokan harinya, Kim kabur dari rumah. Itu menurut adiknya Kim. Tapi sebenarnya Kim ingin membunuh semua keluarganya, yaitu ibunya, adiknya, bahkan dirinya sendiri. Karena ia tidak sanggup hidup dengan keadaan mereka. Dan ketika gagal melakukan hal itu, ia bertekad untuk berjuang dan mengorbankan hidupnya hanya demi menafkahi ibu dan adiknya. Lalu scene berganti ketika ibunya Kim pergi ke markas militer dan meminta keadilan atas anaknya. Karena diberitakan bahwa Su-hong telah kabur dari kegiatan wamilnya, sedangkan sebenarnya Su-hong telah mati. Namun hal itu ditutupi oleh seseorang. Su-hong melihat ibunya menerobos ke markas militer dan seketika menjadi marah karena ibunya malah diperlakukan dengan kasar oleh temannya Park. Kemarahannya pun menjadi sebuah badai yang menghantam lingkungan markas militer. Hal itu langsung dihentikan oleh Garim dan Haewon. Namun Su-hong berhenti marah karena melihat kondisi kakaknya yang kesulitan di alam akhirat. Persidangan terakhir untuk Kim pun dimulai, yaitu persidangan kekeluargaan. Karena dosa Kim yang telah hampir membunuh ibunya dan tidak sempat meminta maaf, Kim diputuskan akan dihukum. Namun Dong-yun mencoba untuk membela dan mengatakan ibunya Kim tidak sadar akan hal itu karena beliau sedang tertidur. Lalu hakim memperlihatkan kondisi yang sebenarnya. Ternyata saat itu ibunya Kim sadar bahwa ia akan dibunuh dan mencoba untuk diam saja dan mengikuti keinginan anaknya. Karena dengan kematiannya, mungkin anaknya bisa hidup lebih baik. Kim terpukul mengetahui hal itu dan meminta agar ia segera dihukum saja, serta menyesali segala perbuatannya. Dan ia meminta waktu untuk meminta maaf kepada ibunya. Namun ia tidak diberikan kesempatan. Jaksa pun mencoba membacakan hukuman untuk Kim. Seketika goncangan terjadi. Ternyata di dunia manusia, Garim telah membantu Su-hong untuk mengunjungi ibunya di alam mimpi. Su-hong mengatakan ia telah menjadi hakim dan tidak bisa mengunjungi ibunya lagi karena ia telah ditugaskan untuk menjadi hakim di surga. Lalu Su-hong menanyakan kepada ibunya apakah ibunya mengetahui atas semua tindakan Kim kepada dirinya. Tiba-tiba ibunya bisa berbicara. Sambil menangis ia mengatakan bahwa yang salah sebenarnya adalah dirinya karena anak-anaknya yang begitu malang telah memiliki ibu yang sangat menyusahkan bagi mereka. Dan juga ibunya meminta maaf kepada anak-anaknya akan hal itu. Kim yang melihat hal itu menjadi makin sedih dan terpukul karena ia telah pergi meninggalkan ibunya. Karena kesaksian ibunya, hakim memutuskan untuk membebaskan Kim dan melakukan reinkarnasi kepada Kim. Lalu scene berganti ketika di dunia manusia. Ternyata Su-hong adalah arwah mulia dan karena hal itu ia akan dibantu oleh Garim dan timnya untuk bereinkarnasi. Dan setelah itu filmnya pun selesai. Jadi gimana guys filmnya? Menurut saya film ini memiliki ide cerita yang sangat bagus. Bahkan drama yang disajikan juga menyentuh hati. Korea memang ahli dengan drama yang ia sajikan. Baiklah segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi, saya mohon maaf. Silakan rekomendasikan di kolom komentar film yang ingin saya ceritakan.
Oke, see you to subscreen.